warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami Bohosan Podcast Ngobrol Santuy. Jadi hari ini kita mau bahas tentang daring. Apa itu? Daring itu dadar guling. Jadi daring itu adalah dalam jaringan, artinya belajar online gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih gimana sih selama pandemi ini kan daring ini baru dimulai nih. Sebelumnya kan kita masih normal-normal aja gitu. Nah, kita mau tahu nih efeknya seperti apa, positif dan negatifnya gimana sih gitu. Nah, kita sekarang mau bertanya-tanya nih pada ibu ini. Selamat sore, nama saya Rika. Iya. Itu yang bahas tentang daring. Iya, kita mau bahas tentang daring. Pas banget. Pas banget. Daring ya, dalam jaringan ya? Iya, dalam jaringan. Kira-kira hampir mau setahun 6 bulan lebih lah ya. 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Daring itu kalau menurut saya sih pribadi, karena saya ini kan anaknya yang baru masuk sekolah SD. Jadi kalau menurut saya sih daring itu ya pasti ada sisi negatif nih, sisi positifnya pasti ada. Iya. Positif negatifnya dulu nih. Positif boleh. Positif dulu ya. Untuk positifnya bagi orang tua, terutama emaknya nih yang ngajarin di rumah ya. Emaknya nih, mama nih. Kita lagi ngobrol sama mama nih. Iya. Jadi yang mama tahu dia. Lu kesannya sambil curhat ini, sisi curhat. Jadi segi positifnya itu kita harus lebih expert ngurus rumah tangga. Jadi ya nyiapin sarapan dulu, persiapan online belajar, itu segala dilakukan dengan sesama dalam waktu yang bersama. Positifnya itu melatih kita lebih gesit menjadi mama ya. Kalau pandangan saya sendiri untuk mengajar anak itu, kita jadi tahu nih kompetensi anak itu di mana yang lemahnya, di mana yang dia lebih kuatnya kompetensinya kan. Terus kita juga bisa lebih mengatur dia cara belajar seperti apa. Kemudian kebanyakan yang namanya anak kelas 1 SD itu kan lebih banyak bermainnya, dikit-dikit banyak bermainnya. Kalau menurut saya sih, saya lebih bisa mendidik lagi kapan waktu dia harus bermain dan kapan tidak. Tahu timingnya gitu. Hari ini berarti harus belajar jam segini sampai jam segini. Nanti kalau misalnya bermain di jam segini sampai jam segini. Benar. Tapi kalau untuk mata pelajarannya nih, untuk anak-anak yang sekolah yang baru-baru mulai nih kelas SD, gimana sih kalau yang diberikan oleh guru-guru tersebut? Ini kan kalau nggak salah saya lupa tahun berapa itu kan kurikulumnya sudah kurikulum yang terbaru ya. Iya. Kalau menurut saya sih kelas 1 SD sekarang tuh di JAMA itu pelajarannya saya kelas 2, kelas 3 harusnya. Harusnya. Jadi itu ngerasain jadi belajar lagi. Iya. Karena nggak yang pengurangan, penambahan aja. Benar. Itu logika tuh lebih main. Terus kemudian seperti keterampilan, itu lebih banyak variasinya. Saya ngerasain itu kelas 2, kelas 3, tapi sekarang kelas 1 SD itu sudah dilakukan sama anak-anak. Artinya anak sekarang ya mau tidak mau harus ngimbangin ya. Harus bisa. Kalau dulu kan ibaratnya belajar segini, ya adanya begini belajarnya lebih naik lagi, ya dia harus berpacu. Benar banget. Gitu. Artinya untuk menggali lagi gimana sih caranya gitu. Betul. Jadi usahanya mungkin orang tua lebih ini lagi lah. Lebih ekstra lagi lah gitu ya untuk belajar. Lebih ekstra dan harus cari cara triknya itu seperti apa kurikulum sekarang. Karena pas anak saya di sekolah TK, itu saya juga kaget dengan cara mendidik dalam mengeja, belajar. Itu cara mengejanya itu juga kalau dulu kan konsonan katanya itu A, B, C, D. Kalau ini dia langsung abjad, misalkan Budi, itu langsung. Jadi pengenalan abjad itu yang dari A sampai Z itu dia hanya sepintas. Dia langsung penyambungan kata ya. Jadi kayak anak-anak itu jadi sistemnya itu mengingat dengan caranya. Jadi lebih cenderung ke menghafal kali ya. Lebih menghafal. Artinya ada perbedaan nggak antara offline dan online? Cuma caranya berbeda. Jadi nyambungnya ke sisi negatifnya kali ya. Sisi negatif ya berarti ya. Sisi negatifnya itu jadi
Saya sih sedih ya, terutama anak saya kan baru masuk kelas 1 SD, di mana dia harus mengenal dalam lingkungan sekolah, apalagi dengan teman-teman yang baru, guru-guru yang baru. Di sini jadi saya merasa anak saya tuh jadi seperti siapa ya teman saya, siapa aja ya. Iya. Jadi yang dia tahu tanya, ini loh guru saya nih yang di kelas, hanya itu. Karena kita selalu, ini loh bang, guru abang yang ini namanya Bu Ida, kalau yang ini Pak ini gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang dalam satu kelas 30 anak, Jadi belum Dia tidak mengenal sama sekali ya. itu sangat disayangkan. Sosialisasi dia tuh terbatas. Itu negatifnya buat saya. Kemudian ditambah lagi dalam masalah penyampaian materi, otomatis dari guru itu pasti dia lebih efektif daripada orang tua. Kenapa sih? Orang tua itu kan dia sambil sibuk apa, misalkan dia juga WFH kerja atau dia mengurus rumah tangga, otomatis dia berpikir pendeknya kebanyakan nih, sini deh bundanya ngerjain, sini deh mamanya ngerjain. Tapi saya nggak setujunya kalau kayak gitu. Nanti anak kita kalau di sekolah dia akan tercengang sendiri. Iya. Dia nggak tahu caranya seperti apa, misalkan jalannya seperti apa, matematika caranya bagaimana, karena yang biasa mengerjakan orang tuanya. Misal kayak prakarya atau Nah. menggambar gitu kan, tahu-tahu Jadi bikin inian. bingung sendiri ya. Udah, sini, ayo aja bikinin. Tadi bingung tanyain gimana cara bikinnya, gitu kan? Artinya mungkin sih kalau saya sih berpikir biarin dia tetap dia ngerjain, tapi kita edukasi sih sebetulnya. Benar. Kita edukasi ini cara kayak gini kak, artinya melatih kesabaran kita juga sih. Gitu. Banget. Lebih sabar lagi, lebih perhatian lagi ke anak-anak gimana untuk kondisi anak-anak kayak gitu sih, dan lebih paham sih maksudnya. Ini loh. Kan kalau kebanyakan orang nih, kalau saya sih melihatnya ya dalam artian kayak misalnya anak, wah ini anak gua kok begini ya gitu, nah gurunya nggak benar nih ngajarinnya nih gitu kan, padahal dari sisi guru juga udah ngajarin biar benar nih gitu, tinggal orang tuanya gimana gitu kan. Nah sekarang dari online ini mungkin sama-sama saling belajar, artinya dari guru gimana, dari orang tua seperti apa. Harus lebih mengetahui karakter anak sih. Iya, benar. Karena karakter anak dalam ketika dia bermain di luar, di rumah itu sangat berbeda. Seperti itu. Jadi kita jadi lebih tahu karakter anak, cara belajar dia itu kayak gimana gitu kan. Dukungan dari pemerintah untuk online ini apakah sudah mencukupi atau memang masih kurang? Bagus ditanya. Jadi berjalan 2 bulan ini kita menerima yang namanya bantuan pemerintah itu berbentuk kuota ya, ke kuota. Alhamdulillah, karena kan baru 2 bulan berjalan nih. Dari awal itu kan tidak sama sekali. Itu pasti memberatkan bagi mama dong, ya kan, dia pasti mangkas uang belanja lah, apalah, ya kan. Tapi yang saya bingungin kuotanya itu yang kita terima adalah kalau nggak salah kuota utamanya itu yang bisa digunakan 3 GB. Kemudian yang ada di bawahnya itu pembagiannya APPS itu kuota lebih banyak, hampir berapa, 30 giga gitu ya. 20 ada. Berarti artinya ada perbedaan atau misalnya kayak SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, atau memang pukul rata semua? Itu saya kurang tahu ya. Cuman dalam kuota yang diberikan oleh pemerintah itu sifatnya pembagian kuota. Cuman kalau SD berapa, SMA itu saya nggak tahu sih. Cuman yang sangat disayangkan semenjak daring ini kan kita menggunakan online itu yang diberikan tugas itu lihatnya dari channel YouTube. Udah tahu dong berapa ketariknya tuh kuota dari YouTube kan. Sedangkan kan nggak sekali lihat YouTube. Harus ngapain tuh? Ayo lihat gerakannya. Durasi bisa berapa menit? Maksud saya tuh kurang efektif ya. Tapi alhamdulillah, maksudnya tidak, bersyukur udah pasti. Cuma masih kurang efektif menurut saya. Kuota yang lain-lain itu nggak kepake jadinya. Nah itu dia yang kuota pembagian yang di 30 GB apa ya, itu penggunaannya hanya berapa megabyte, tidak sampai mengurangi 1-2 GB dalam waktu sebulan. Itu pasti akan memotong kuota utama, dan otomatis kalau habis ya harus reload lagi. Ketok lagi, Pak, Papa, Ayah, minta. Mau ya kan? Tapi sih kan kita pakai YouTube nih ya. Saya juga baru, maksudnya jadi keseringan nonton di YouTube kan. Nah itu efeknya di YouTube itu maksudnya jadi apakah anak jadi sering minta untuk nonton YouTube, atau jadi sering mungkin pegang HP jadi gadget gitu apa gimana?
Kalau itu udah pasti ya naluri anak-anak ya. Cuman gimana kitanya aja bisa atur lagi, betul, memaintain lagi. Kapan waktunya kamu bisa main YouTube atau main game lain? Kapan waktunya kamu belajar? Harus bisa memaintain anak sih. Kalau enggak ya udah kebablasan aja. Gitu, kalau yang ada besok sekolah nggak ada kuota lagi. Habis ya ayah lah, kita pakai ayah gitu ya kan. Nggak mau cari lagi. Tapi after ini artinya setelah berapa bulan ya kita sih? Hampir 2 tahun lah dari bulan Iya, udah hampir April. tahun kita maksudnya karena anak sekolah itu dirumahin gitu. Nah, artinya pengen tahu nih perkembangan anak gimana sih dia artinya menyerap materi-materi yang diberikan oleh gurunya gitu. Apakah memang bagus atau memang agak telat atau memang benar-benar tuh anak harus berapa kali di apa namanya sih ditekan, bukan ditekan sih, artinya di lebih di spesifik lagi nih untuk belajarnya gitu. Kalau materi dari guru secara online itu yang saya dapatkan kurang. Jadi misalkan contoh gini ya, hari ini tugas halaman sekian, kerjaan sekian, kumpulkan sekian. Jadi itu kita yang manage sendiri. Kita yang ibaratnya menata anak caranya gimana, materinya seperti apa. Kita sendiri. Kalau virtual itu yang saya rasakan dalam daring ini 1 bulan itu ada beberapa kali sih. Nggak selalu setiap hari daring, virtual tuh nggak setiap hari. Nggak setiap hari berarti dia ya? Ada ini ya. Dia ada waktu-waktunya. Benar. Jadi sih kalau menurut saya ya kurang efektif aja sih sebenarnya. Cuman saya ya namanya orang tua pasti takut lah daripada anak sekolah. Iya. Anak masuk dalam keadaan yang masih nggak jelas kayak begini kan. Mendingan diliburin aja. Ya enggak juga. Bayarannya, Iya. libur suruh bayar terus ya bahaya juga dong. Iya benar juga. Enak di dia dong. Iya bukan gitu, maksudnya take and give kan ada kita aja. Iya, benar. Dari ibu sendiri, saran untuk guru atau pemerintah, apakah ada unek-unek yang harus dikeluarkan? Kalau untuk guru ya, saya sih hanya unek-unek sih udah pasti banyak ya namanya mama. Cuman hanya berharap saling memudahkan. Guru kasarnya atau bahasa istilahnya memantau dari jarak jauh, kita kan dari jarak dekat, ya kan? Memudahkan. Seperti contoh, ya tugas itu lebih diminimalis gitu. Kemudian seperti spare waktu, jangan dipepet banget, jam sekian harus dikumpulin. Karena apa? Kasian sama yang hanya punya 1 handphone. Dia dibawa dulu kerja sama orang tuanya. Ada loh, saya di sini saya ngeliat jam 10 malam itu anak baru mulai belajar. Ada. Ya mungkin positif thinkingnya ya itu handphone hanya 1 dan itu dibawa ayahnya dulu mencari uang mungkin. Atau bagaimana kan kasihan gitu. Intinya maksud saya tuh tugas maksimal hari ini sampai jam 10 malam itu maksimal. Itu kan agak longgar ya. Jadi bagi ibu yang punya kegiatan atau handphonenya cuma 1 kan itu masih bisa di Uber tugasnya gitu. Karena kan nggak semua arti ibu-ibu benar-benar tuh di rumah gitu kan, ada yang mereka bekerja gitu kan, jadi apa juga. Tapi emang ada juga sih yang apa bisa sampai jual-jual barang gitu buat beli handphone gitu. Iya. Kasihan. Maksud saling memudahkan. Gimana nih caranya? Apakah kita bagi tugas sama bu guru? Jadi bu guru nggak, mohon maaf, hanya nggak sebatas menilai. Setor tugas, dapat tugasnya, terus dinilai, udah selesai. Selebihnya kan kebanyakan 90%-nya kita. Ya gimana sih? Atau ya arti kasih masukan juga lah itu ya, arti di situ gimana caranya gitu kan, atau memang bisa lah secara maksudnya tuh ngasih arahan nih gimana sih gitu, atau memang ngasih spare waktu sih sebetulnya. Spare waktunya nggak memang misalnya pagi kerjain jam 10 harus kerjain, dia nggak bisa. Intinya waktu sih. Gitu, jadi kita lebih ini. Penting kan hari itu kita kerjakan gitu kan, nanti kita selesaikan, bukan yang besok sampai lah. Kalau besok sampai itu mah bohong banget itu. Ini ibu-ibu bukan pada tidur-tidur doang. Jadi dia ngurusin rumah tangga juga ya kan. Oke. Kita akhir ini pembicaraan kita, semoga bermanfaat ya untuk semua. Pengetahuan kita sudahi. Jangan lupa di like and share, komen dan subscribe. Salam dari kami, Pongosan podcast ngobrol santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.